Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas berbagai nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan hal yang terkait dengan situasi keadaan menjelang kalian libur. Liburnya mulai tanggal berapa? Hah? Tanggal berapa liburannya? 28 liburan. Mari kita perhatikan hadis yang terdapat di dalam As-Sahihain. As-Sahihain itu apa? Kitab apa? As-Sahihain. Kitab apa itu? As-Sahihain. Dua kitab yang sahih. As-Sahihain, dua kitab yang sahih. Sahih apa saja? Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Hadis ini terdapat di dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Yang meriwayatkan hadis ini sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau bersabda, la tattabi'unna sunana man kana qablakum shibran bi shibran ya, shibran bi shibrin maksudnya, wa zira'an bi zira'in ya. Hatta law dakhalu hujrat dabbin ya.
taba'tumuhum. Qulna ya Rasulullah al-yahud wan nasara. Qala faman. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, sungguh kalian benar-benar akan mengikuti jalan dalam kurung kebiasaan orang-orang sebelum kalian, man kana qablakum, orang-orang sebelum kalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara dengan siapa ini? Berbicara dengan siapa? Para sahabat. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berbicara dengan para sahabat, la tatabi'unna sunnana man kana qablakum. Sungguh kalian ya benar-benar sunanan akan mengikuti jejak, mengikuti kebiasaan man kana qablakum, orang-orang sebelum kalian. Ya. Orang-orang sebelum kalian, shibran bisibrin, sejengkal demi sejengkal, zira'an bizira'in, sehasta demi sehasta. Ya. Hatta law dakhalu hujrat dabbin, sampai-sampai law dakhalu, seandainya orang-orang sebelum kalian itu hujrat dabbin, masuk ke lubang dab. Dab itu binatang seperti kadal. Ya. Dab itu binatang seperti iguana. Tahu iguana? Hah? Yang seperti kadal, yang jinak suka digendong-gendong itu. Nah, dab itu seperti itu. Ya, seperti iguana. Seperti itu namanya dab. Kalau dab boleh dimakan. Ya. Seandainya mereka masuk ke lubang dab, ya kecil lubangnya. Ya. Tabi'tumuhum, niscaya kalian mengikuti mereka. Ya. Niscaya kalian akan mengikuti mereka. Qulna, kami para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, al-Yahud wan Nasara, apakah orang sebelum kami ini, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasara? Qala, jawab Nabi, faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Ya. Ketika ditanya apakah orang-orang sebelum kami ini adalah orang-orang Yahudi dan Nasara, jawab Nabi, faman. Lalu siapa lagi? Ya. Sekarang pada bulan Desember, kemudian berakhir bulan Desember itu berarti setelah berakhirnya bulan Desember berarti tanggal baru. Berarti tahun baru. Sekarang pertanyaannya, apakah ada keramaian setiap pergantian tahun itu? Ada tidak? Apa keramaiannya? Hah? Apa? Petasan? Hah? Petasan bisa. Apa lagi? Apa? Apa? Trompet. Apa lagi? Hah? Apa? Yang keras. Bakar-bakar. Bakar-bakar apa? Hah? Bakar-bakar kertas. Apa? Hah? Bakar-bakar apa? Sagu.
Jagung. Bakar jagung. Apa ada? Nah. Apa lagi? Apa lagi biasanya? Peringatan tahun baru. Biasanya apa? Ada apa? Trompet, petasan. Apa lagi? Musik, konser. Apa lagi? Hah? Konvoy. Apa lagi? Kembang api. Betul? Pawai, konvoy, pawai. Apa lagi? Kira-kira acara-acara semacam itu berasal dari agama kita atau bukan? Bukan. Yakin bukan? Hah? Kembang api bukan dari agama kita. Benar. Konser musik bukan dari agama kita. Benar. Konvoy bukan dari agama kita. Betul. Hah? Petasan bukan dari agama kita. Betul. Hah? Sekarang saya tanya. Kalian senang tidak kalau ikut perayaan itu? Nah, enggak, saya tanya. Yang putri jawab, senang tidak kalau ikut perayaan itu? Oh, tidak katanya. Kok yang putri di sini adanya? Coba kalian yang banin. Ya. Kalau menyelenggarakan perayaan seperti itu, senang tidak kalian? Hah? Hah? Senang tidak? Senang? Tidak? Benar. Nanti malah nonton. Hah? Nonton berarti senang. Senang tidak? Hah? Jujur nih. Jawab jujur. Senang atau tidak? Tidak. Betul tidak? Hah? Kalau tidak itu ada konsekuensinya. Tidak boleh nonton. Tidak boleh ikut-ikutan. Tidak boleh merayakan. Siap nggak? Siap tidak merayakan? Siap tidak menonton? Betul. Alhamdulillah. Kenapa kalian tidak mau menonton? Hah? Padahal bagus loh kembang apinya. Bagus loh kembang apinya. Kenapa kalian tidak mau menonton? Hah? Kenapa? Bukan dari ajaran Islam. Karena itu bukan dari ajaran Islam, maka kalian tidak suka untuk menonton. Begitu? Nah, ada pesan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Man tashabbaha, barang siapa yang menyerupai, meniru-niru, biqaumin, satu kaum, fahuwa minhum, maka orang itu bersama mereka, bersama orang yang ditiru-tirunya. Kalau kita senang dengan apa yang dipertunjukkan oleh orang-orang, ya, yang itu adalah bukan merupakan ajaran dari ajaran agama, kemudian ada yang mengikutinya, berarti yang mengikutinya termasuk siapa? Termasuk kaum tersebut. Tanggal 25 Desember, perayaan apa? Hah? Tanggal 25 Desember, perayaan apa? Natal. Natal itu apa artinya? Natal itu artinya apa? Ya? Natal itu artinya kelahiran. Berarti tanggal 25 Desember memperingati hari kelahiran. Kelahirannya siapa? Kelahirannya siapa? Hah? Apa benar Isa Al-Masih kelahirannya tanggal 25 Desember?
Apa benar? Sehingga kemudian 25 Desember itu dijadikan sebagai hari Natal. Kebenarannya saja masih perlu diuji. Itu peringatan agama apa? Hah? Peringatan agama apa itu? Hah? 25 Desember. Peringatan agama apa? Bahasa apa? Agama apa? Agama Kristen. Agama Nasoro. Sekarang kata Nabi SAW, kalian akan mengikuti sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Hingga seandainya mereka masuk ke lubang dob, ya, niscaya kalian pun akan mengikutinya. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah yang dimaksud kebiasaan orang-orang Yahudi atau Nasara? Kata Nabi SAW, siapa lagi kalau bukan mereka? Di dalam hadis ini menjelaskan tentang apa? Di dalam hadis ini menjelaskan tentang apa? Hah? Hadis ini menjelaskan tentang apa? Tentang satu ketika nanti umatnya Nabi Muhammad SAW akan mengikuti, meniru jalannya orang-orang Yahudi dan Nasara. Mengikuti jalannya, kebiasaannya orang-orang Yahudi dan Nasara. Kebiasaan orang Nasara setiap tanggal 25 apa? Kebiasaannya Nasara kalau akhir tahun terus ada acara apa? Hah? Kalau tanggal 25 peringatan Natal, akhir tahun peringatan tahun baru. Yang itu adalah kebiasaan-kebiasaan dari kalangan non-Islam. Kemudian kalian mau mengikutinya. Berarti apa yang dinyatakan oleh Nabi? Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, kalian akan mengikuti mereka. Walaupun mereka masuk ke lubang dob, ke lubang biawak itu, kalian akan ikuti juga. Artinya siapa ini yang diperingatkan? Yang diperingatkan oleh Nabi SAW ini siapa? Sumpah. Siapa yang diperingatkan oleh Nabi SAW? Hah? Siapa? Hah? Umatnya Nabi Muhammad atau umat Nasrani? Umatnya Nabi Muhammad apa Yahudi yang diperingatkan oleh Nabi? Siapa ini? Hah? Umatnya Nabi Muhammad. Kalian umatnya Nabi Muhammad atau bukan? Berarti kalian yang diperingatkan. Kalian yang diperingatkan, jangan sampai sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, kalian ikuti langkah-langkahnya orang Yahudi atau langkah-langkahnya orang Nasrani. Kalau kalian nonton, kalau kalian ikut-ikutan, berarti kalian mengikuti siapa? Mengikuti siapa? Yahudi atau Nasrani? Mau disebut itu? Mau disebut kalian mengikuti langkah-langkahnya Yahudi dan Nasara? Mau? Karena ini akan liburan. Liburan di mana kebiasaan-kebiasaan al-Yahud, kebiasaan-kebiasaan Nasara itu diperingati setiap akhir tahun. Dari mulai bulan Desember sampai nanti akhir Desember. Kalian mau mengikuti langkah-langkah Yahudi? Yahudi yang membunuhi saudara-saudara kita di Palestina, yang membantai kaum muslimin di Palestina. Saudara-saudara kita, anak-anak kecil, 6.000 lebih anak-anak kecil dibom, dibantai, dihabisi. Kaum wanita yang tidak bersenjata dibunuh, dibantai oleh Yahudi, Zionis Yahudi.
ribuan kaum muslimin dibantai oleh orang-orang Yahudi di Palestina. Kalian tahu? Kalian mengerti tidak? Kalau sekarang ini sedang pembantaian besar-besaran terhadap kaum muslimin di negeri Palestina. Kalian tahu tidak? Hari-hari ini, dalam 2 bulan ini kaum muslimin dibantai, diusir dari tempat tinggalnya oleh orang-orang Zionis Yahudi. Itu yang akan kalian ikuti? Itu yang akan kalian tiru? Jadi, jangan sampai kita mengikuti kebiasaan mereka. Jangan sampai kita mengikuti langkah-langkah al-Yahud wa Nasara. Bersenang-senang mengikuti kebiasaan mereka, nyanyi-nyanyi, kembang api, petasan, dan seterusnya. Kok kita malah nonton, ikut mendukung? Padahal mereka ini adalah orang yang membenci kepada kaum muslimin. Tidak hanya membenci. Ya. Saudara-saudara kita di Palestina saja dibantai habis, dibunuhi. Mau kita meniru perbuatan-perbuatan mereka. Maka di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis ini mengingatkan kepada kita agar kita tidak mengikuti langkah-langkah orang-orang dari kalangan siapa? Yahudi dan Nasara. Nah, yang tanggal 25 Desember Nasara. Nanti tahun baru Nasara. Ya. Itu kalender Islam bukan? Bukan. Jadi jangan ikut-ikutan meskipun nanti meskipun nanti kalian misalnya libur, nanti insya Allah diliburkan. Terus kalian nonton, terus kalian ikut senang-senang. Berarti kalian ikut senang-senang di atas mayat-mayat, jenazah-jenazah saudara-saudara kita di Palestina. Mereka sedang kesulitan, mereka sedang kesusahan. Kalian berpesta pora, kalian menyambut kebiasaan mereka. Apa itu sebagai umat Islam? Apa seperti itu umat Islam? Hadis Nabi SAW ini, hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu mengingatkan kepada kita, jangan sampai kita mengikuti langkah-langkah mereka. Jangan sampai kita mengikuti kebiasaan-kebiasaan mereka. Kebiasaan-kebiasaan mereka. Nanti mereka pada seperti kalian sebutkan di akhir tahun nanti ada konser musik. Nah, bagaimana mungkin kalian katanya seorang muslim tapi kalian mengikuti langkah-langkah orang-orang Nasara, orang-orang Kristen. Nyanyi-nyanyi yang digemari, yang disenangi, bahkan yang disayangi. Ya. Artis-artis dari luar negeri, dari Jepang, dari Korea, suka dengan drama Korea. Sampul bukunya, bintang-bintang film dari Korea, artis-artis Korea, makanannya senang dengan makanan Korea, senang makanan Jepang.
Takoyaki. Tak oyak-oyak. Nah, bahasa Jawa itu tak oyak-oyak itu artinya dikejar-kejar. Ya. Sebentar lagi belajar bahasa Jepang, belajar bahasa Korea. Sebentar lagi ingin ke negeri Korea, mengalahkan keinginannya untuk bisa umroh dan haji. Sehingga nanti nggak penting berkunjung ke tanah haram itu nggak penting berkunjung ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu nggak penting. Ya. Kenapa? Karena dirinya sudah dipengaruhi oleh budaya Korea. Yang ingin dia kunjungi adalah negara Korea. Kan bahaya kalau sudah seperti itu. Yang dia tiru artis-artis Korea. Dari mulai rambutnya. Ya. Siapa itu artis Korea yang namanya itu? Namanya siapa? Hah? Kenal gak? Apa itu? Ada Wong gitunya. Wong Bonbin atau apa? Itu yang digandrungi, itu yang disenangi. Apa untungnya menyenangi mereka? Nah, ingat perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hati-hati. Hati-hati bahwasanya sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta kalian akan mengikuti kebiasaan mereka. Kebiasaan mereka. Meskipun mungkin kalian masih Islam, kebiasaan mereka. Kebiasaan apa? Kebiasaan nyanyi-nyanyi. Kebiasaan apa? Kebiasaan berperilaku seperti perilaku orang-orang non-Islam pada umumnya. Lama-lama akhirnya masalah akidah, masalah kebiasaan ibadah terganggu akhirnya. Hati-hati, ini akhir tahun. Nanti akan seperti itu. Orang-orang Islam sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, mereka akhirnya mengikuti kebiasaan-kebiasaan Yahudi dan Nasara. Tulisannya sudah selesai belum? Hah? Belum dikumpulkan? Kalau yang Banat sudah selesai nih. Oh, banyak. Diminta setengah halaman, ada yang sampai 2 halaman. Oh 4 halaman malahan. Ya. Ini terus beberapa halaman. Banyak nih yang Banat ini, Masya Allah. Ya. Rajin-rajin. Ya. Yang Banat rajin-rajin. Yang Banin rajin juga. Alhamdulillah rajin juga. Tapi belum dikumpulkan ya. Nih, saya bacakan salah satu saja. Karena enggak disebutkan namanya, jadi saya disebutkan, tapi saya rahasiakan. Ya. Apa makna tasyabuh? Ya, mengambil judul menyerupai orang-orang kafir. Apa makna tasyabuh? Tasyabuh secara bahasa menyerupai. Adapun secara istilah sesuatu yang ditiru dan dilarang oleh syariat. Di sini kalimatnya dari syariat. Ya. Dari sahabat Umar, Nabi SAW bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Fahuwa minhu di sini. Ya, masih salah, tulisan Arabnya masih salah. Nanti diperbaiki, tidak apa-apa. Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka ia termasuk dari mereka. Ya. Tasyabbuh adalah perkara yang dilarang. Ya.
beberapa kerusakan yang dilakukan oleh kaum muslimin. Ya. Kerusakan dari tasyabuh itu menurut tulisan ini diantaranya kerusakan pada masalah perilaku. Kerusakan pada masalah perilaku. Orang yang makan coklatos, tahu coklatos? Tahu. Ya. Tapi dengan gerakan seperti orang yang sedang merokok. Ini contohnya. Maka hal ini sangat dikhawatirkan akan terjerumus kepada menyerupai orang-orang kafir. Kerusakan pada masalah penampilan. Nah, ini penampilan. Bahwa dahulu ada seorang bayi yang dicukur, dihabiskan separoh dan disisakan separoh rambutnya oleh ibunya. Bayinya kan tidak tahu ini kebiasaan Yahudi atau Nasoro, iya kan? Tapi ibunya sudah terpengaruh kebiasaan orang-orang kafir. Akhirnya bayinya, menurut ini, bayinya dicukur separoh, tidak dicukur separoh. Jadi rambutnya cuma separoh. Ya. Kemudian Nabi SAW melihat bayi tersebut dan berkata kepada ibunya, hendaklah kamu cukur habis seluruh rambut anakmu. Jika kau tidak mau, maka biarkan seluruh rambutnya. Ini riwayat siapa hadisnya tidak disebutkan. Ya. Nah, ini kerusakan-kerusakan akan bisa timbul. Bagus, ini tulisannya bagus. Meskipun nanti perlu koreksi. Ya. Mana yang putra? Saya bacakan satu, perwakilan. Sini. Hah? Mana? Mana? Saya bacakan ini. Ya, sini. Sini. Perwakilan dari Banin. Judulnya, emang boleh. Ini tulisan Banin. Emang boleh. Ini judulnya. Selamat tahun baru. Emang boleh. Ucapan selamat kepada non-muslim. Kan ucapan selamat non-muslim. Kan ucap selamat kepada non-muslim, kata Pak Haji. Saudaraku yang semoga dirahmati Allah, apakah boleh mengucapkan selamat atas bergantinya tahun Masehi? Bukankah itu hari raya orang non-muslim? Berarti kita ikut merayakan hari raya mereka dong. Bagaimana jika hal itu diperintahkan oleh kiai ustadz? Nasihat itu dilihat dari isi nasihatnya, bukan siapa orangnya. Jika isinya baik, diterima. Dan jika isinya tidak baik, ya jangan diterima. Apakah boleh kita merayakan hari raya orang-orang non-muslim? Yuk kita perhatikan firman Allah subhanahu wa ta'ala pada surat Al-Kafirun ayat ke-6. Lakum dinukum waliyadin. Wah, ini dalilnya. Untuk kalian agama kalian dan untukku agamaku. Jadi dari dalil ini tidak boleh kita ikut-ikutan perayaan Natal. Betul tidak? Hah? Perayaan Natal itu perayaan agamanya siapa? Apa perayaannya orang Islam? Hah? Bukan kan? Nah itu. Jadi kita tidak boleh ikut merayakannya. Bagus tulisannya. Yang lain kumpulkan. Ya, ini waktunya sudah habis. Ya, nanti dikumpulkan, diserahkan kepada Ustadz. Bagus-bagus tulisannya. Ini juga diminta setengah halaman, maksimal 1 halaman. Malah 3 halaman. Ya. Ada tulisan ketika kegiatan pagi ketika di pondok. Ya. Aku akan mengisahkan kegiatan pagiku di pondok setelah bermimpi berjam-jam. Mimpinya jam-jaman ini. Masya Allah. Allah ibarik fikum. Siapa ini namanya ya? Hah? Nah, kok nggak ditulis namanya?
torehan tinta. Wah, ini. Torehan tinta Al-Aslami Mutawasito kelas 1. Tamamul Minah Al-Karawanji. Wah, Masya Allah. Dikumpulkan. Tapi sampai di sini ingat ya. Meskipun kalian libur, kalian tidak boleh ikut-ikutan meniru-niru apa yang dilakukan oleh orang-orang di luar Islam. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, silakan dikumpulkan nanti. Diserahkan ya.